Perkenalkan, nama saya Yusuf Awalia Rahma dengan NIM 200207310 yang akan menjelaskan tentang kepribadian dalam Islam, yaitu ada kepribadian mukmin, kepribadian muslim, dan kepribadian muhsin. Yuk kita dengarkan penjelasannya. Yang pertama ada kepribadian mukmin. Kepribadian mukmin adalah orang yang takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Secara sederhana, orang mukmin diartikan sebagai orang yang sangat taat menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dan berjihad dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Dalam pandangan agama, bukan semua pembenaran dinamakan iman. Iman terbatas pada pembenaran menyangkut apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang pokok-pokoknya tergambar dalam 6 rukun iman. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Kemudian ada 3 domain yang berhubungan dengan iman. Yang pertama itu ada domain afektif atau al-majal an-infil ali. Iman adalah pembenaran atau tasdik dalam hati. Pembenaran iman hanya dapat dilakukan oleh struktur hati, sebab hati merupakan struktur manusia yang mampu menerima doktrin keimanan. Kedua, ada domain kognitif atau al-majal al-ma'rifi. Iman juga harus diucapkan dengan lisan. Iman yang diucapkan itu adalah pengucapan 2 kalimat syahadat, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sedang kalimat syahadat yang pertama itu mengandung pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Sedangkan kalimat syahadat yang kedua itu merupakan pengakuan bahwa Muhammad adalah utusan yang menerima wahyu dan ajaran Allah yang harus direalisasikan dalam kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga ada domain psikomotorik atau al-majal al-haraki. Iman adalah pengalaman dengan anggota tubuh. Amal merupakan buah atau bukti keimanan seseorang. Pengamalan ajaran iman harus utuh dan memasuki semua dimensi kehidupan. Betapapun berat, tetapi jika pengalaman itu merupakan konsekuensi dari ajaran iman, maka harus tetap dilaksanakan. Seperti berkurban, membayar zakat, menunaikan haji, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan itu harus benar-benar dilandasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyentuh seluruh aspek kehidupan. Kemudian ada yang termasuk kepribadian mukmin. Itu kepribadian mukmin atau kepribadian iman, yaitu meliputi yang pertama ada iman kepada Allah yang melahirkan kepribadian Rabbani atau kepribadian ilahi. Kepribadian Rabbani adalah kepribadian yang didapat setelah mentransformasikan asma-asma atau nama-nama dan sifat Tuhan ke dalam dirinya untuk kemudian diinternalisasikan dalam kehidupan nyata. Atau dalam bahasa sederhana, kepribadian Rabbani adalah kepribadian individu yang mencerminkan sifat-sifat ketuhanan. Kemudian yang kedua ada iman kepada malaikat yang melahirkan kepribadian maliki. Kepribadian maliki adalah kepribadian individu yang mencerminkan sifat-sifat kemalaikatan atau malakiyah. Hal tersebut mengandung 3 unsur utama, yaitu transformasi sifat-sifat mulia malaikat ke dalam diri individu yang berusaha berkepribadian maliki untuk kemudian menginternalisasikannya dalam kehidupan nyata. Kemudian yang ketiga ada iman kepada kitabullah yang melahirkan kepribadian Qur'ani. Kepribadian Qur'ani adalah kepribadian individu yang mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an. Kemudian yang keempat ada iman kepada Rasulullah yang melahirkan kepribadian Rasuli. Kepribadian Rasuli adalah kepribadian individu yang mencerminkan sifat-sifat kerasulan. Kemudian yang kelima ada iman kepada hari akhir yang melahirkan kepribadian yaumul akhir. Kepribadian yaumul akhir adalah kepribadian individu yang didapat setelah mengimani, memahami, mempersiapkan diri untuk memasuki hari akhir, di mana seluruh perilaku manusia dimintai pertanggungjawaban. Dan yang keenam ada iman kepada takdir yang melahirkan kepribadian takdiri. Kepribadian takdiri adalah kepribadian individu yang didapat setelah mengimani,
memahami, mengaplikasikan ketentuan dan aturan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini, sehingga ia mendapatkan rahasia dan hikmah hidupnya menuju keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang kedua ada kepribadian Muslim. Muslim berarti Islam. Orang yang berislam adalah orang menyerah, tunduk, patuh dalam melakukan perilaku yang baik agar hidupnya bersih lahir dan batin, yang pada gilirannya akan mendapatkan keselamatan dan kedamaian hidup di dunia dan akhirat. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kepribadian Muslim adalah suatu proses kehidupan orang Islam dalam melakukan perilaku yang baik sesuai dengan hukum-hukum yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk memperoleh keselamatan dan kedamaian hidup di dunia dan di akhirat. Islam telah menggambarkan cara yang benar untuk membentuk kepribadian, hati, akal, pikiran, dan perilaku seseorang supaya ia bisa menjadi manusia yang sehat, tubuh, akal, dan jiwanya. Menjadi sebuah kekuasaan atau unsur positif yang patut bagi masyarakatnya yang luas. Inti dari kepribadian Muslim itu sendiri adalah yang pertama ada menyerahkan diri kepada Allah, yang kedua ada kebebasan dan kemuliaan manusia, yang ketiga adalah membebaskan kepribadi Muslim dari faktor-faktor ketakutan, yang keempat ada bersabar dalam cobaan dan bersyukur dalam kebahagiaan, yang kelima ada hati yang senantiasa berjaga, yang keenam ada menjaga hubungan baik dengan sesama Muslim, dan yang ketujuh ada selalu optimis. Kemudian kepribadian Muslim juga di sini meliputi 5 rukun Islam. Yang pertama ada kepribadian syahadatin. Kepribadian syahadatin adalah kepribadian individu yang dapat setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat, memahami hakikat dari ucapannya, serta menyadari akan segala konsekuensinya kesaksiannya tersebut. Karakter kepribadian syahadatin merupakan adanya usaha untuk menghilangkan dan membebaskan diri dari segala belenggu atau dominasi temporal dan relatif, seperti materi dan hawa nafsu. Kemudian mengisi diri sepenuh hati dengan Allah, Tuhan yang mutlak. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang patut disembah dan dipatuhi, sebab Dia merupakan zat yang maha segala-galanya. Kepribadian syahadatin juga menghendaki adanya karakter yang selalu cinta dan mematuhi perintah Rasul dan menjauhi larangannya, serta berusaha mentauladani tingkah lakunya yang mulia. Sebab Rasul merupakan sosok manusia sempurna atau insan al-kamil. Kesaksian atas ketuhanan Allah Subhanahu wa taala akan berimplikasi pada pembentukan kepribadian syahadatin, yaitu yang pertama ada kepribadian yang bebas atau mendekatkan tidak terbelenggu oleh Tuhan-Tuhan yang nisbih atau temporer. Kemudian yang kedua ada kepribadian yang berpengetahuan secara pasti. Kemudian ketiga ada kepribadian yang yakin dan menghilangkan segala bentuk keraguannya. Kemudian yang keempat ada kepribadian yang menerima segala konsekuensi akibat dari persaksian dan ucapannya. Yang kelima ada kepribadian yang tunduk dan patuh terhadap penciptanya. Yang keenam ada kepribadian yang jujur. Kemudian ada kepribadian yang tulus dan ikhlas. Dan yang kedelapan ada kepribadian yang penuh cinta. Kemudian yang kedua itu ada kepribadian musolli. Kepribadian musolli adalah kepribadian individu yang dapat setelah melaksanakan sholat dengan baik, konsisten, tertib, dan khusyuk, sehingga ia mendapatkan hikmah dari apa yang dikerjakannya. Kemudian yang ketiga ada kepribadian syaim. Kepribadian syaim adalah kepribadian individu yang didapat setelah melaksanakan puasa dengan penuh keimanan dan ketakwaan, sehingga ia dapat mengendalikan diri dengan baik. Kemudian ada indikator kepribadian syaim, yaitu yang pertama itu ada puasa sebagai pembentukan kepribadian yang sabar dan tabah tahan uji dan mengendalikannya yang baik dalam mengarungi kehidupan, terutama sabar dalam menjalankan perintah-perintahnya. Kemudian yang kedua ada puasa dapat menyebabkan karakter, yaitu aid atau orang yang kembali ke fitrah asal, dan faiz yaitu ada orang yang beruntung. Dan
Kemudian yang ketiga adalah puasa sebagai pembentukan kepribadian yang sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang keempat ada kepribadian muzaki. Kepribadian muzaki adalah kepribadian yang didapat setelah membayar zakat dengan penuh keikhlasan sehingga ia mendapat hikmah dari apa yang dilakukan. Kepribadian muzaki merupakan kepribadian yang berani berkorban, yaitu mengorbankan hartanya untuk kebersihan dan kesucian jiwanya, serta untuk pemerataan kesejahteraan umat dalam umumnya. Karakter kepribadian muzaki menghendaki adanya pencarian harta secara halal dan mendistribusikannya dengan cara yang halal juga. Implikasi positif dari kepribadian muzaki adalah yang pertama ada kepribadian yang suci yang menjadikan muzaki pada citra awalnya yaitu fitrah yang tanpa dosa. Kemudian yang kedua ada kepribadian yang seimbang di mana individu menyelaraskan aktivitas dan berdimensi vertikal dan horizontal. Kemudian yang ketiga ada kepribadian yang penuh empati terhadap penderitaan orang lain. Yang keempat ada kepribadian yang selamat dari petaka fitnah sebab zakat, infak, dan sedekah dapat menolak bala. Yang kelima ada kepribadian yang kreatif dan produktif untuk memperoleh harta benda yang halal dan mendistribusikannya dengan cara yang halal pula. Kemudian yang kelima ada kepribadian haji. Kepribadian haji adalah kepribadian yang didapat individu setelah melaksanakan ibadah haji yang semata-mata dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada implikasi positif yang dapat diambilnya adalah yang pertama adalah kepribadian tauhid, yaitu kepribadian yang utuh dalam memenuhi panggilan Allah. Yang kedua ada kepribadian mujahid, yaitu orang yang berjihad dengan cara berperang dan berkorban secara sungguh demi mendapatkan ridho dari Allah. Yang ketiga ada kepribadian yang suci dan fitri, dan yang keempat ada kepribadian yang sukses. Yang ketiga atau yang terakhir ada kepribadian muhsin. Muhsin berarti orang yang berbuat ihsan. Kata ihsan berasal dari husuna yang berarti baik atau bagus. Jadi yang dimaksud dengan kepribadian muhsin adalah kepribadian dapat memperbaiki dan mempercantik individu, baik berhubungan dengan diri sendiri, sesamanya, alam semesta, dan Tuhan. Yang diniatkan hanya untuk mencari ridhonya, dan juga muhsin artinya kegemaran pada amal soleh. Muslim tercerahkan harus tercipta dari diri kita masing-masing. Kepribadian muhsin dapat dibentuk dengan dua pola. Yang pertama ada pola umum, yaitu perilaku baik yang dapat mempercantik diri manusia yang objeknya tidak terbatas pada subjek tertentu. Pola umum ini antara perilaku syukur, sabar, tawakal, pemaaf, ifah, dan sebagainya. Perilaku syukur misalnya dapat ditunjukkan kepada Tuhan dengan memuji karunia-Nya. Kemudian yang kedua ada pola khusus, yaitu segala perilaku baik yang dapat mempercantik diri manusia yang objeknya ditujukan pada subjek tertentu. Misalnya perilaku baik khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu perilaku hormat anak kepada orang tua, perilaku sayang orang tua kepada yang lebih muda, perilaku taat istri kepada suami, dan sebaliknya. Kemudian ada perilaku santun guru kepada muridnya, perilaku baik majikan kepada pembantunya, berbuat baik kepada tetangga, dan berbuat baik kepada sesama manusia, sesama agama, sesama hamba Allah, dan flora, fauna, dan seterusnya. Nah, segitu yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkannya di dalam kehidupan kita ya, sebagai seorang yang beragama Islam. Sekian dan terima kasih. Dadah.